Ya, halo, selamat malam Daredevil Football United ya, selamat malam. Pada saat gue buat video kali ini, langsung saja pada intinya saja. Setelah hasil imbang kemarin melawan West Ham, ada hal-hal yang harus diperbaiki dari lini per lini tim Manchester United ya. Kita bisa lihat ada celah dan kelemahan di setiap sisi, terutama sisi dua back sayap dan lini serang, serta ada lini tengah Kobbie Mainoo yang kurang bagus kemarin ya. Di pertandingan kemarin, Matheus Cunha kesulitan untuk memecah pertahanan back West Ham. Kurangnya Dai Gedor ini mungkin menurut gua ada dua alasan. Alasan yang pertama dari kubu West Ham sendiri, pertahanannya bagus sekali. Kita harus memberi kredit untuk tim West Ham ya, seperti yang dikatakan oleh Michael Carrick. West Ham bermain sangat bagus dan kita harus memberikan pujian ya. Dan alasan kedua, sebenarnya Manchester United di babak kedua lini serang lebih tajam sepertinya. Namun harus digarisbawahi bahwa aliran bola agak sedikit lambat dan mudah ketebak oleh pemain West Ham. Memang MU kesulitan melawan tim yang bertahan total, low block, atau tim yang kalau bertahan tuh serangan baliknya sangat menakutkan ya, seperti West Ham ini. Tapi MU itu ya kalau melawan tim yang possessionnya bagus malah kadang bisa meraih kemenangan karena MU tajam dalam counter attack atau serangan balik ya. Kita bisa lihat di pertandingan lawan Arsenal dan City ya. Bagaimana menurut analisis ala fans Verdus gua ya? Bagaimana kalau saat lawan West Ham itu ya, seharusnya West Ham itu kita kasih possession, lalu saat West Ham lengah kita MU sedikit menguasai bola, lalu kita serangan balik cepat seperti saat lawan City atau Arsenal ya. Soalnya tim papan bawah seperti West Ham ini, gue sering lihat di laga-laga West Ham sebelumnya ya, penempatan posisi pemain ini kalau kena counter attack acak-acakan ya, juga panik ya kalau counter attack ya. Seharusnya strategi seperti itu bisa dicoba oleh Michael Carrick di saat tim kita sulit untuk membobol gawang dengan strategi possession ball ya. Untuk lini pertahanan sebenarnya Licha dan Maguire sudah sangat bagus menurut gua ya. Yang tidak bagus tuh ada Dalot dan Shaw ya. Dua bek sayap kita tidak terlalu berani untuk menyerang ke depan. Tapi hal-hal seperti itu malah berpotensi membuat lawan malah semakin semangat untuk menyerang ya. Dan akhirnya juga berpotensi juga untuk membuat kesalahan kalau kita tidak berani untuk menyerang juga ke depan ya. Dan gol West Ham akibat juga dari kesalahan Luke Shaw yang akhirnya gagal menggalau Thomas Soucek dan berujung gol. Namun gol tersebut bukan hanya satu kesalahan pemain saja menurut gua. Memang hal yang sulit di posisi di mana pemain tidak ada di posisinya semua pada saat gol itu terjadi. Namun seharusnya Kobbie Mainoo yang malam itu bermain di bawah performa juga seharusnya cepat refleks untuk menghalau bola, bukan hanya membayang-bayangi saja. Dan kita juga harus memberikan kredit untuk Sean Lamens yang biasanya kebobolan lewat cut inside dari luar kotak penalti seperti lawan Aston Villa, lawan Fulham ya. Namun tadi malam bisa mengamankan bola dari luar kotak penalti. Ada juga Sisko, meskipun saat pertandingan sering salah umpan dan pertandingan ketika Sisko main ya, dia juga sering sekali salah umpan, tapi setidaknya kemarin malam dia mampu mencetak gol yang luar biasa. Setidaknya bisa mengamankan 1 poin lah. Ada juga berita terbaru yang santer dikabarkan dari Fabrizio Romano juga. Pelatih Marseille ya, Roberto Di Zerbi dikabarkan tertarik kembali untuk melatih Premier League ya. Tapi menurut gue pribadi manajemen MU, pemilik MU tidak suka dengan karakter-karakter pelatih yang seperti Zerbi ya.
pelatih ini tidak bisa diatur oleh manajemen, oleh pemilik klub. Ya, sangat sulit. Kita ingat ya, Erik ten Hag, Ruben Amorim gagal karena watak keras kepalanya, dan pemain-pemain MU ini tidak cocok untuk pelatih yang tipe seperti itu. Untuk pemain yang ada saat ini ya, gampang ngambekan lah pemain kita ini kalau pelatih kita itu seperti era Ruben Amorim, Erik ten Hag. Skillnya tidak keluar malahan kalau pelatihnya seperti itu. Ya, demikian analisis gua malam ini sebelum tidur ya. Nanti kita akan bahas jelang melawan Everton dan bahas lagi kemungkinan Roberto Di Zerbi akan ke MU, namun gue rasa tidak cocok, tapi kita akan bahas di video selanjutnya. Oke gengs, selamat tidur guys.